Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang misteri Jawa kuno, yaitu perjanjian Syekh Syubahir dengan Sabdo Palon. Ada yang mengatakan ini telah terbukti nyata. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimanakah penyebaran Islam di Pulau Jawa dan siapakah Syekh Syubahir dan siapakah Sabdo Palon. Di antara Serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya menceritakan tentang Syekh Syubahir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Syubahir ini juga lontar kuno yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Syubahir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau juga dianggap sebagai orang yang paling berjasa. Proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan yang disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Syubahir menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. 9 ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain sebagainya. Wali 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda, yakni di bagian barat, tengah, dan timur di tanah Jawa. Konon, hambatan penyebaran Islam di Jawa oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap pulau Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Syubahir yang ahli ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumpal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan. Hingga akhirnya lari tunggang langgang menyeberang ke lautan atau menepi terpencil di Pulau Jawa. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia berdiri di hadapan Syekh Syubakir. Konon setelah terjadi pertempuran antara keduanya selama 40 hari dan 40 malam, Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon menawarkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Syubakir. Berikut ini dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Syubakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Syubakir berkata, "Siapakah kisanak ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon pun menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamong tanah Jawa sejak zaman dahulu bahkan sejak kedewataan. Akulah pamomong para ksatria, dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati. Lalu dikenal sebagai Semar Bodronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini namaku Sabdo Palon." Syekh Syubakir berkata lagi, "Berarti kisanak Danyang Pulau Jawa. Perkenalkan, namaku Syekh Syubakir berasal dari tanah Syam Persia." Kemudian Sabdo Palon bertanya, "Ada apa gerangan jenengan diko rawuh di tanah Jawa ini?" Syekh Syubakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di Istanbul. Saya tidak datang sendiri, tetapi datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Syekh Syubakir pun akhirnya menjawab, "Baiklah, suatu malam Baginda Muhammad bermimpi. Fisik dari Syang Yang Akaryo Jagat, Gusti Allah, Zat yang Maha Suci dan Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini sebangsa Brahmana, resi di tanah Jindu. Dalam bahasa kami disebut dengan ulama." Sabdo Palon kembali bertanya, "Jadi jenengan diko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Syubakir menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci agama suci yaitu Islam."
Sabdo Palon kembali bertanya, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan juga Buddha yang berasal dari tanah India? Untuk apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subahir menjawab, biarlah masyarakat yang memiliki keyakinannya sendiri, bukankah Kisanak sendiri lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa, di sini sudah ada ajaran Kapitayan. Kapitayan adalah ajaran asli tanah Jawa. Sabdo Palon kembali berkata, iya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo. Di sini memang sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subagir balik bertanya, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian Sabdo Palon menjelaskan secara singkat kepercayaan Jawa. Dari zaman dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya, pencipta segala-galanya. Bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa dia yang Maha Kuasa dekat. Kalau dekat dengan manusia, dia juga diyakini berperilaku sangat ulas asih. Syekh Subagir kembali berkata, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi agaman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maha wujud ini, ada Sang Wujud Tunggal, yang menjadi Sang Pencipta, Pengatur, dan Pengayom alam semesta. Dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kamu menekankan budi pekerti kepada Allah, kepada sesama ciptaan. Lihatlah Sang Danyang, betapa rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang, bekas-bekas perang saudara. Mati kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabdo Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya, memikirkan rakyatku, tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupakan karmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang mencari pangan. Zaman sekarang benar-benar zaman edan. Syekh Subagir kembali berkata, karena itulah mungkin Sang Maha Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi izinkanlah kami mengajari wawara suci di sini, di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun akhirnya menjawab, baiklah jika demikian. Akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subagir kembali bertanya, apa syaratnya wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah bangunan yang luarnya nampak cakram gaya bangunan rumah Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mau mendirikan kerajaan Islam, raja yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Islam, maka ibunya Hindu. Jika bapaknya Hindu, maka ibunya harus Islam. Keempat, jangan jadikan Wong Jawa berubah menjadi Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati kalau sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung. Maka aku akan datang lagi. Ingat itu 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subagir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun suatu kelak ada perkembangan zaman, ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Yang Akaryo Jagat yang menentukannya. Demikianlah dialog perjanjian Syekh Subagir dengan Sabdo Palon.
Apa yang diuraikan di atas jangan kita telan mentah-mentah, akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan bukan dengan paksaan, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa asal tidak bertentangan dengan agama. Demikianlah kisah tentang perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapat tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.